Halo, assalamualaikum mas bro semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel YouTube saya Wanta Bengkel 31. Nah, pada kesempatan hari ini kita lagi ada kedatangan motor Revo Absolute. Nah, jadi di media ini kita akan membuat videonya untuk cara membongkar bagian blok dengan head silindernya ya. Nah, inti utamanya motor ini udah mengalami berasap putih, jadi ingin mau diboringkan. Nah, jadi di sini akan saya tunjukkan untuk cara memboring di motor Revo Absolute ini, tetapi kita pakai part 1 dan part 2 ya, karena nanti kalau kita teruskan itu panjang banget. Ini video ini khususnya untuk cara membongkarnya dengan peralatan kuncinya apa-apa aja yang bisa dilakukan untuk di rumah ya. Kalau di bengkel kan menggunakan impact ya, tetapi pun walaupun nanti kita pakai impact juga, kita akan tunjukkan itu kuncinya kunci berapa. Oke mas bro ya. Oke, langsung aja kita ke medianya dulu. Kita akan mau perkenalan kunci-kuncinya apa aja ya, sebelum kita membongkar bagian blok dengan head silindernya. Untuk melepas bagian piston dengan bagian head silindernya, knock-on asnya, klepnya ya, dan sebagainya. Kita akan melepas bagian bloknya dulu semua. Kita terutama mengenal bagian kunci-kuncinya. Nah, ini udah kunci-kuncinya dan ini motornya ya. Nah, jadi di sini kita akan mau mengenal kuncinya dulu sebelum membongkar bloknya. Ini motor Revo Absolute ya. Nah, nanti next videonya ya kita akan mau buatkan juga motor-motor lain, mau Supra, mau Pega, Jupiter dan sebagainya. Kita akan lakukan pembongkaran mesin dengan nanti part 2-nya proses pemasangan hingga sampai menyala dan insya Allah tidak berasap lagi ya. Proses-prosesnya itu bagaimana dan apa aja bahannya dan apa aja kuncinya. Oke. Nah, jadi kunci yang pertama harus diperlukan ya untuk di motor Revo ini, ataupun Supra ya, Pega mungkin bisa lah. Ini udah hampir cukup ini, kurang lebihnya ya paling nambah-nambah sedikit lagi ya. Terutama ya obeng ya, obeng plus kunci T10, T12, baru T8, kunci 8 ring, 12 ring, 8 9 ring, kunci 10 ring, 14 ring, tang 10 12, kunci busi, tang buaya, obeng min, kunci setelan klep, obeng min kecil, ini yang besar dan kecil, dan ini martil plastik, dan ini tracker ini ada kunci stoknya 14 12 17. Ini persamaannya pengganti kunci dari kunci ring ya. Mungkin nanti kalau misalkan ini saya kurang menerapkannya, paling tambahnya entah kita kunci T17 entah 14 ya. Oh mungkin enggak, karena ini proses pembongkaran. Nah oke, itu aja mas bro ya. Jadi proses pembongkarannya misalkan ada yang bilang, mas itu apa wajib harus ditopkan dulu? Kalau pembongkaran nggak usah dulu mas bro, nanti proses pemasangan baru kita sistem model pengetopan. Apa itu top? Top itu untuk mencari gigi sentrik untuk mengetopkan pada posisi piston tem atas ya, biar motor itu enak hidupnya. Itulah intinya. Memang banyak lagi lah penjelasannya, tapi intinya itu biar motornya itu gampang hidupnya. Oke mas bro ya, langsung aja kita berawal dari sini. Kita yang pertama-tama ya, taruh. Yang pertama-tama kita akan lakukan pembukaan knalpot terlebih dahulu dengan menggunakan kunci 12 12 12. Ini videonya kalau agak panjang sedikit nggak apa-apa ya mas bro ya. Kita memberikannya lengkap lah gitu ya.
Maka setelah pembukaan kunci ini letakkan pada posisinya, jangan berserak pusing sendiri nanti. Oke Mas Bro ya, ini kita menggunakan impact pengganti dari kunci ya, biar supaya gak cepat. Ini kunci 12, buka knalpot lagi. Kunci 12. Ya, jadi ini seperti ini aja, nggak usah pernah dikeluarin karena kita akan buka posisi sini. Nah ini jangan kita kasih alas lagi lah ya, buat apa aja ngiring petin ini karena nampakkan kunci aja. Langkah yang kedua, kita akan mau membuka bagian karburator. Buka dulu bagian sini. Leher hawanya. Bisa kita lepas busi langsung. Kalau misalkan ada yang bertanya, Mas kenapa bodinya kok nggak dibukai, cuma nanya bawah aja. Ya kalau memang apa pingin mau nggak apa ya silakan dibuka semua pun nggak apa-apa ya. Kalau emang gini bisa, kenapa enggak ya. Kita buka dari berawal sebelah kanan dulu. Buka busi. Buka pipa aisnya menggunakan kunci T8. Buka palangan besi untuk bodinya yang ini pakai kunci T8. Oke, kita sekarang beralih dari sebelah sana. Oke, kita berlanjut, kita buka dulu selang pembuangan bensin dari karburatornya. Lalu ini bensin kita lepas pakai menggunakan tang sambil kita tahan, tutup menggunakan obeng. Jangan lepas dari sini ya Mas Bro ya, ini biasanya rawan dol.
itu kita buka bagian kabulatornya. Menggunakan kunci 8 lagi ya Mas Bro ya. Setelah itu kita buka ini palangan dari apanya lagi ya, bodinya, menggunakan kunci 8. Oke. Setelah itu kita proses pembukaan bagian depan sini menggunakan kunci 10. Wah, keras ya. Ini terpaksa harus pakai kunci sok. Ingat Mas Bro ya, kunci sok ini sebagai pengganti kunci ring ya. Misalkan ada kunci ring, pakai kunci ring aja. Kalau ada kunci sok lebih bagus. Nah, ini bautnya pun agak jol. Iki Mas Bro, kok jedol kabeh. Oke, baru buka. Kita buka menggunakan martir plastik. Udah nggak apa-apa lah. Oke. Setelah itu kita akan lakukan pembukaan baut gigi sentrik timingnya ya. Nampak Mas Bro? Ya, menggunakan kunci 8 ya. Seperti ini cara membukanya. Sentak ya. Oke. Maaf Mas Bro ya, agak bergeser-geser karena kita nyari posisi yang pas juga. Nah, setelah itu
14 pada posisi spare tensioner temengnya dengan menggunakan kunci 14. Ini posisinya yang di bawah sini ya, ini nih. Nah, pokoknya cari aja yang kunci port 14. Nah, udah keluar. Ini masih ada sulingnya, ketinggalan nggak apa-apa. Kalau memang lepas ya nggak apa-apa juga. Oke, lanjut. Kita akan membuka bagian baut yang kita kendori sebentar tadi ya. Nah, geser lagi. Cara untuk melepasnya seperti ini aja. Lepas, baru gunakan kunci 8 ya, kunci 8 atau 9. 9 kendori dulu baut klepnya atas bawah, jadi nanti kita proses pembukaan di bawah itu sangat mudah. Baru nih baut noken asnya deket kali bah. Oke, udah kendor semua. Baru kita proses pembukaan baut tahanan mesin menggunakan kunci 12. Jika ini kendor, lakukan ini pembukaan dulu ya, baut roda temengnya yang posisi besarnya pakai kunci 10. Baru di sini ada baut di dalam, mohon maaf ya Mas Bro ya, tuh ada baut 8 panjang 2 biji, kita buka ya. Panjang tenan sih baut ijan. Wah. Kayak pegel tangannya. Aduh. Maaf ya Mas Bro ya, kita break bentar ya. Nanti kita lanjutin lagi. Ini saatnya azan asar ya. Ya, bagi yang umat muslim, kita mau yang beribadah dulu. Next, nanti kita lanjut bentar. Paham ya Mas Bro ya, kita sampai di mana? Oke Mas Bro, kita berlanjut lagi. Alhamdulillah azan asar udah selesai. Kita berlanjut lagi. Langsung aja kita akan melakukan proses pembukaan di bagian head cylinder dulu dengan membuka baut ini ya. Tadi ini sudah kita kendori ya. Ini bautnya ada 4. 1 2 3 4.
posisi yang sebelah sana ini ada platnya ya. Nah, ini ada platnya. Nah, oke, sekarang kita tinggal melepas. Setelah udah seperti ini, udah pasti bautnya lepas-lepas. Menggunakan obeng min besar. Nih, sini aja Mas Bro. Nah. Oh, ini udah pernah melakukan pembongkaran, udah dipakai lem ya. Enggak apa-apa. Nah. Ya, kita mau membuka bagian head cylinder dulu apa bloknya? Bloknya dulu aja. Nah, bebas ya Mas Bro ya. Ini bos head silindernya yang ada di sini ya Mas Bro ya. Kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu ya. Mohon maaf. Nah, ini kita lepas rodanya biar aja nanti akan keluar sendiri. Udah, ini tinggal pelepasan blok. Ini kita congkelnya dari sini. Ini ya. Nah, ini bensinnya netes, itu hanya sisa dari karbu ya. Jika posisi seperti ini, kalau bisa dilepas saja karbunya nggak apa-apa, lebih aman. Jika seperti ini, hindari yang namanya api ya Mas Bro ya. Oke, ini roda tembang besarnya kita lepas. Sekarang kita akan melepas kancingannya ya. Lah, ini masang kok kancingan paritannya pas di sini lah. Udah, nggak apa-apa. Nah, mohon maaf ya Mas Bro ya, jika yang masih tak belajar atau yang pemula seperti saya ya, kalau bisa lubang pada bagian piston ini yang menuju ke crankcase ini tutupi pakai kain ya Mas Bro ya. Kita karena mau melepas bagian kancingannya, kancingan pen piston. Nah, jika yang sudah terbiasa, ya lakukan aja seperti ini. Nah, jarinya kanan kiri menutup bagian sini, kanan kiri. Jadi kalau dia lompat menatap sini, tetapi ya biasanya kalau yang udah biasa jarang terjadi ya. Jika udah keluar sedikit ya, kita congkel, baru kita tarik tang buaya. Nah, ini baru tinggal kita sokoot dari sana, sokoot kita sorong dari sana menggunakan obeng min besar. Aduh, ya Allah. Ya, kita pukul ya pada pen pistonnya ini. Sekiranya udah lepas, baru kita tarik. Udah lepas ya. Nah, di sini bosnya, di sini ya Mas Bro posisinya. Nah, sini. Oke, berlanjut kita akan mau membuka pada bagian head silindernya ya. Nih. Nah, dari sini posisinya agak sempit, kita pindah ke sana. Oke Mas Bro, kita berlanjut lagi. Nah, ini mohon maaf Mas Bro, di sini tadi kita sempat lupa ngandorin dulu dari posisi sana. Kalau udah ini posisi di bawah,
agak sulitnya Mas Bro ya. Ini kita menggunakan obeng ketok aja atau menggunakan kunci T8 pun bisa, cuman harus ditahan, harus orang dua. Lepas udah, baru kita lepas bagian sini, lepas pada bagian pen pelatuk klepnya ya. Nah ini pakai obeng min seperti ini kita masukkan, baru kita ginikan sambil kita tarik ya. Nah, jika yang susah melepasnya ini macet, ini kan ada dratnya Mas Bro. Nah ini ada drat, ini kalau nggak rasa drat berapa ini ya. Nah ukuran drat dari tahanan pelatuk klepnya lah ya intinya. Ini baut 6, ini drat 6, ukuran 6. Itulah seperti itulah ya. Baru kita lepas satunya lagi, hal yang sama, masukkan, dia ada garisan ininya, kita ginikan sambil kita ginikan ya. Nah ginikan baru tarik. Nah pas, baru kita lepas pada bagian pelatuknya. Dan sekarang kita cek pelatuk klepnya tidak goyang, aman ya. Nih kita cek aman. Oke, bagian noken asnya kita lepas dulu, tahanan bautnya nih, baut 10 nya baru kita lepas. Nah kita cek laharnya oblak tidak, aman. Posisi dudukan apanya pelatuk klepnya dari noken asnya tidak ada cacat, tidak ada aus, aman. Dan sekarang kita akan membuka pada bagian payung klepnya atau klep menggunakan kunci 14 seperti ini aja. Nah seperti ini Mas Bro ya. Ini tahan, kalau bisa diginikan nggak apa-apa. Ini tangan saya lagi sakit, jadi saya mau menggunakan tambahan martil ya, nggak apa-apa. Oke, udah lepas. Hati-hati Mas Bro ya. Nah ini kan posisi standarnya ya, jadi yang rapat itu di bawah, yang renggang di atas ya. Nah baru ininya, kuku klepnya kita masukkan di sini biar nggak hilang. Aduh kalau ini udah lompat, ih susahnya Mas Bro. Oh jepit di situ, satunya di sini. Oh gini Mas Bro ya, dijepit kan. Oke itu orang. Oke, baru satunya gini kan, dan pas. Yes, dijamin nggak bakalan hilang. Oke lanjut, kita cek pada bagian botol klepnya, kita goyang kanan kiri, aman nggak. Untuk memastikannya gini, ini jari kita di sini tekan ke bawah sampai ke silnya, lalu kita tarik. Kalau bunyi cepluk itu botol klep aman. Nah, aman ya Mas Bro ya. Atau gini aja, kita goyang, yes aman. Lalu langkah selanjutnya kita cek klepnya, tipis kayak parang enggak di sininya, tebel aman. Bagian seating klepnya tidak terlalu nyuram, masih bisa. Baru ini tadi in ya, Mi X nya kita cek, kita goyang, aman. Baru hal yang sama kita gini kan, tahan, tarik. Nah ini agak goyang sedikit ini Mas Bro, makanya suaranya nggak banter.
Oh, banter. Aman. Oke, lanjut. Nah, seperti inilah ciri-ciri yang ingin mau disetting. Dia udah mulai ambles tapi ini masih bisa ya. Dia udah terlalu nyuram, udah mau habis tapi nggak apa-apa. Baru pada posisi klepnya ini masih tebel. Oke, masih tumpul ya, masih bisa. Oke, jadi aman semua, cuman hanya kita puringkan aja. Dan ini kita tengok persisnya berapa. Bentar ya, kita cari lap dulu. Oh, lap di mana? Di mana? Oh, ini nih. Kalau misalkan berkerak banget, kerok aja. Oh, masih STD. Masih standar ya. Tidak ada persisnya, masih 0. Nah, baru kita lihat pada posisinya piston. Dia udah ngebul tapi di sini nggak cacat, berarti udah waktunya ganti. Udah ngebul dia ya. Nah, baru kita lihat bloknya. Ini posisi 0. Posisi bloknya di sini. Intinya gini Mas Bro ya. Intinya gini. Kalau kita yang tahu, periksa sekeliling ini ada baret tidak? Ada baret. Jika ada baret ya, baretnya tidak terlalu dalam, cuman ada baret, lompatkan menjadi 50 oversiznya. Jangan 25. Ini seharusnya kan 25. Nah, oversiznya 25, lempol 75 100. Ini 25 karena posisi di sini, posisi bloknya ini saya aja yang nengok ya, nanti saya kasih tahu. Nah, ini mulus Mas Bro, mulus, tidak ada cacat. Jadi ini tetap naik 25 ya, cuman hanya naik selangkah, nggak lompat. Nah, jadi kita hanya membelikan pistonnya ini oversiz 25. Setelah itu kita bawa ke bubutannya Mas Bro ya, kita bawa ke bubutan. Nah, jadi bahan-bahan yang harus kita beli itu adalah ya. Oke, sekarang kita ngambil buku dulu ya, kita catat nih. Fungsinya kita bongkar dulu, kita cek seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada masalah ya udah, berarti yang akan mau kita belanjakan cuman hanya khusus buring ya. Bentar, saya ngambil buku dulu. Oke Mas Bro, berlanjut. Ini udah saya ambil bukunya. Wes kotor rak popo ya Mas Bro ya. Maaf aja nggak sempat cuci tangan, gas saja. Yang pertama-tama perlengkapan buring ya. Satu, yang pertama kita beli packing top set ya, packing top set. Yang kedua kita beli oli mesin, oli mesin. Yang ketiga seal clamp. Bisa menggunakan SGP atau Honda. 2 piece ya. Tahu 2 piece maksudnya apa? 2 biji. Nah, oke. Baru beli piston oversiz seperti ini 25. Motornya apa? Repo Absolute ABS ya. Tuh. Baru yang kelima apa meneh? Packing top set oli mesin, seal clamp, piston. Nah, jika sahabat tidak mempunyai amril, amril itu apa? Amril itu untuk sekir klep. Contoh seperti ini. Aduh. Ini ya Mas Bro ya. Oh. Nanti akan saya tunjukkan juga. Ini namanya amril. Kita
kita buat aja Amril. Wes. Setelah itu bensin udah pasti kita beli ya. Untuk membersihkan gak usah pala kita tunjukkan ya, bensin gak usah pala kita tunjukkan untuk membersihkan. Langkah yang terakhir, ini bahan yang akan mau kita perlukan. Ntar Mas Bro, ini saya ambil berpikir nih, biasanya kalau aku udah tap dapat. Ntar apalagi ya packing, top set, oli mesin, seal flap, piston, Amril, udah kayak udah. Wes cukup. Nah, baru nanti Mas Bro, pistonnya ini kita buka, ambil aja pistonnya, bawa ke tukang bubut, Pak, tinggalkan di situ. Kita bilang sama orang bubutannya, Bang, kapan siap? Dah gitu aja. Jam berapa siap? Seperti itu ya Mas Bro ya. Misalkan jarak 3 jam lagi, ya udah jarak 3 jam lagi nanti kita datang, kita ambil, udah. Nanti proses untuk pemasangan akan mau kita kasih tahu. Mungkin untuk cara membersihkan ini nggak pala kita tunjukkan lah ya. Untuk cara membersihkan, nanti proses pemasangan aja ya Mas Bro ya. Nah, jadi yang perlu harus kita lakukan untuk pembelian, sekali lagi, packing top set, oli mesin, seal flap ya, seal flap yang SGP atau Honda, baru piston, Amril ya. Yang terakhir ya bensin kita buat lah. Bensin. Bensin mungkin udah cukup. Nah, nanti jika sekiranya udah seperti ini Mas Bro ya, jika udah seperti ini, jika kita proses pemasangan, kalau bisa nanti karburatornya itu diserviskan ya Mas Bro ya. Oke, jadi ya seperti itu aja Mas Bro, udah saya kasih tahu. Nanti sekiranya ini saya lupa ada yang kurang, salah satunya nanti saya tunjukkan di kolom deskripsinya ya. Kalau misalkan ini saya ada kurang, mungkin ini agak ngeblank, mungkin ini kayaknya pas tapi sedikit agak ngeblank, nanti saya simak lagi nih. Kalau memang kurang saya sertakan di kolom deskripsi. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu. Oh belum baru ingat. Nah, pastikan juga kondisi busi ya Mas Bro ya. Biasanya motor kalau udah berasa putih, busi pasti dia lepeken, ujungnya hitam, busi akan cepat mudah mati. Nah, busi jangan lupa busi ya. Tapi kalau businya masih menurut sahabat itu bagus, ya udah nggak usah perlu dibelikan. Udah ini aja. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 yang dibelanjakan. Selebihnya nanti itu tinggal nyekur klep, kebubutan. Udah proses pemasangan, pembersihan dulu baru pemasangan. Nah, jadi ya seperti itu aja. Mohon maaf ya Mas Bro ya, ini video agak panjang karena kita pembongkarannya ini ya kita lakukan pelan-pelan tapi lengkap ya, menurut saya lengkap. Dan ini bisa kita operasikan seperti kayak apa ini ya, motor apa lagi, bebek lah, motor bebek mungkin hampir sama caranya, cuman hanya sedikit-sedikit agak berbeda. Cuman ini khususnya ya Revo Absolute aja Mas Bro ya, khusus Revo Absolute. Nanti sahabat jika sekiranya udah pernah membongkar seperti ini, nanti lama-lama akan bisa memahami untuk versi motor sebelah, hampir sama seperti itu Mas Bro ya. Kalau kita mau belajar pasti akan membuahkan hasil. Jadi ya seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf video ini agak panjang, jadi segitu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.